Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mencatat, realisasi investasi di sektor hulu migas hingga Agustus 2025 telah mencapai 9,38 miliar dolar AS atau setara 152 triliun rupiah. Angka ini mencapai sekitar 57% dari target tahun ini yang dipatok sebesar 16,5 miliar dolar AS. Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyampaikan, capaian investasi tersebut mencakup seluruh kegiatan, mulai dari belanja modal, biaya operasional, hingga produksi. Namun, SKK Migas memberikan catatan khusus pada investasi di bidang eksplorasi yang masih rendah. Menurut Joko, realisasi investasi eksplorasi hingga Agustus baru mencapai 500 juta dolar AS atau hanya sepertiga dari target tahun ini yang sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Meski investasi eksplorasi belum maksimal, Joko membeberkan adanya temuan sumber daya migas baru yang signifikan. Hingga Agustus 2025, jumlah temuan tercatat sebesar 919 juta barel setara minyak atau MMBOE. SKK Migas optimistis jumlah temuan ini akan terus bertambah hingga mencapai lebih dari 1,1 miliar barel setara minyak pada akhir tahun nanti. Pemerintah resmi memulai program intervensi harga jagung di tingkat peternak. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pakan ternak melalui operasi pasar bertenaga stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan sebanyak 52.400 ton jagung sudah siap didistribusikan kepada para peternak di seluruh Indonesia. Arief menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 78 miliar rupiah untuk program ini. Dana tersebut akan digunakan untuk memastikan peternak, terutama peternak mandiri dan peternak rakyat, bisa mendapatkan jagung dengan harga yang terjangkau. Melalui program ini, para peternak dapat membeli jagung langsung dari Perum Bulog dengan harga Rp5.500 per kilogram. Harga ini sudah termasuk subsidi dari pemerintah yang menanggung biaya pengiriman dan komponen lainnya. Saat ini, stok jagung di gudang Bulog tercatat sebanyak 70.000 ton. Dengan dilepasnya 52.400 ton untuk program SPHP, stok jagung nasional di Bulog masih tersisa sekitar 17.600 ton untuk kebutuhan stabilisasi harga berikutnya. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 dan 2026. Dalam laporan terbaru yang dirilis 24 September 2025, OECD memperkirakan ekonomi tanah air akan tumbuh sebesar 4,9%. Proyeksi ini lebih tinggi dari perkiraan Juni lalu. Menurut OECD, alasan utama kenaikan ini adalah tren suku bunga acuan yang melandai, sehingga berpotensi mendorong aliran investasi di dalam negeri. Namun, OECD juga memperingatkan adanya potensi kenaikan tekanan inflasi. Inflasi diproyeksikan naik dari 1,9% tahun ini menjadi 2,7% pada 2026. Pelemahan nilai tukar rupiah disebut menjadi penyebab utama yang mempengaruhi harga-harga di tingkat domestik. Sementara itu, di tingkat global, OECD juga menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2% untuk tahun 2025. Ekonomi dunia dianggap lebih tangguh dari perkiraan semula, meski ada ancaman perlambatan akibat kebijakan tarif Amerika Serikat. Kepala Ekonom OECD Alvaro Pereira menyebutkan, investasi terkait kecerdasan buatan atau AI di Amerika Serikat dan belanja pemerintah di China menjadi penopang utama perekonomian global saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Rusia terkait perang di Ukraina. Trump menyatakan siap memberlakukan sanksi ekonomi berupa tarif yang kuat. Namun, ia menuntut agar negara-negara sekutu di Eropa mengambil langkah serupa dan menghentikan semua pembelian energi dari Rusia. Dalam pidatonya, Trump juga mengkritik perang yang telah berlangsung selama 3,5 tahun dan menyebutnya telah membuat citra Rusia terlihat buruk. Ia juga menyoroti jumlah korban jiwa yang terus bertambah setiap minggunya. Trump menyatakan sangat kecewa ketika mengetahui bahwa negara-negara Eropa justru membeli minyak dan gas dari Rusia saat mereka sendiri yang sedang berperang melawan Rusia. Menurutnya, hal itu sama saja dengan membiayai perang melawan diri mereka sendiri.
Selepas sidang, Trump dijadwalkan akan menggelar pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan sebuah mega proyek bernama Stargate. Ini adalah proyek bernilai lebih dari 8.341 triliun rupiah yang bertujuan untuk memastikan Amerika Serikat tetap berada di garis depan industri kecerdasan buatan atau AI. Untuk mewujudkannya, Trump menggandeng OpenAI, Oracle, dan SoftBank sebagai langkah awal. Kolaborasi ini akan membangun 5 pusat data khusus AI. Proyek ini sangat penting karena teknologi AI membutuhkan infrastruktur komputasi dengan kapasitas dan daya yang jauh lebih besar. Tak hanya Trump, perusahaan teknologi raksasa lainnya seperti Alphabet dan Meta sudah lebih dulu mengucurkan dana besar untuk mengembangkan infrastruktur AI mereka. OpenAI bersama dengan Oracle telah mengungkap 3 lokasi pusat data baru, yaitu di Shackleford County, Texas, dan Dona Ana County, New Mexico. Sementara 2 lokasi lainnya di Ohio dan Texas akan dibangun melalui kerjasama dengan SoftBank. Dengan proyek ini diharapkan dapat menciptakan setidaknya 25.000 lapangan pekerjaan baru. 5 pusat data yang baru diumumkan ini akan menambah kapasitas proyek Stargate hingga mencapai 7 gigawatt. Target utama proyek ini adalah menciptakan infrastruktur pusat data AI dengan kapasitas 10 gigawatt. Sangat jelas bahwa perkembangan AI sangat bergantung pada infrastruktur yang mampu menunjangnya.